Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 6 di mapel sejarah kebudayaan Islam ya. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan mendalami kembali, mengulas kembali di Sunan Giri ya, biografi Sunan Giri. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa dalam hati, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah, diberi kesehatan, rezeki yang lancar, kesehatan jasmani rohani. Al-Hadiniyah bi barokati surah Al-Fatihah. Baik anak-anak sekalian, nanti anak-anak bisa menyimak di buku paket halaman 31 biografi Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Ishak, ya, ingat-ingat. Saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri memiliki beberapa nama seperti Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Ini adalah beberapa nama yang ada pada diri Sunan Giri ya. Jadi Sunan Giri ini masih saudara dari Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Giri adalah murid Sunan Ampel. Jadi Sunan Giri adalah murid Sunan Ampel. Hubungan Sunan Giri dengan Sunan Ampel menjadi sangat dekat setelah Sunan Giri dinikahkan dengan putrinya, yaitu Dewi Murtasia. Maka masa kecil Sunan Giri diasuh oleh orang saudagar kaya di Gresik. Nyi Ageng Pinanti, pengasuh Nyi Ageng Pinanti berawal dari seorang awak kapal yang menemui peti tersangkut di kapal milik Nyai Ageng Pinanti yang sedang berlayar ke Bali. Bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal. Nyai Ageng Pinanti kemudian ya, bayi mungin diberikan nama Jaka Samudra. Jadi namanya itu sebenarnya Sunan Giri. Diberi nama Jaka Samudra karena ditemukan di laut. Itu alasannya memberikan nama Jaka Samudra. Setelah cukup umur, Jaka Samudra dikirim ke Ampel Denta untuk berguru kepada Sunan Ampel. Menurut babat Tanah Jawa, sesuai pesan Maulana Ishak oleh Sunan Ampel, nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku. Jadi nama asli yang terakhir Sunan Giri ini mempunyai nama perjalanan, sejarah perjalanan yang mana ini terkait nama dari Sunan Giri ketika ditemukan di laut sehingga mendapatkan nama Jaka Samudra. Kemudian ya dikirim ke Ampel sehingga di sini statusnya sebagai murid dari Sunan Ampel. Kemudian Maulana Ishak berpesan kepada Sunan Ampel untuk mengganti nama Jaka Samudra menjadi Raden Paku. Anak-anak sekalian, kemudian latar belakang dakwah Sunan Giri. Jadi Raja Blambangan ini masuk Islam. Di awal abad ke-14 Masehi, kerajaan Blambangan diperintah oleh Prabu Menak Sembayu. Salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Jadi dari kerajaan Majapahit ini ada namanya Prabu Hayam Wuruk. Nah, Hayam Wuruk ini mempunyai keturunan yaitu Prabu Menak Sembayu. Raja dan rakyatnya memeluk Hindu dan ada sebagian memeluk agama Buddha. Memang di dalam kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu memang pengikutnya ini lebih ke
ajaran-ajaran Hindu dan Buddha. Pak, Islam apakah ada? Ada, tapi nah, belum dimaksimalkan, belum banyak di Indonesia. Memang di Indonesia ini yang dikenal di mancanegara dulu memang kerajaan-kerajaannya. Pada suatu hari Prabu Menak Sembayu ini gelisah. Demikian pula permaisurinya. Hal ini disebabkan putri satu-satunya jatuh sakit selama beberapa bulan. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati. Sang putri belum juga sembuh. Jadi Permaisuri, istri dari Prabu Menak Sembayu ini punya anak, punya putri sakit selama 1 bulan dan tak sembuh. Memang pada waktu itu kerajaan Belambangan sedang dilanda pagebluk atau wabah penyakit. Jadi kalau anak-anak nanti mendengar kalimat di apa mungkin ya di pelajaran bahasa Jawa ada namanya pagebluk, itu adalah istilah wabah penyakit. Kalau sekarang ya termasuk pandemi ya seperti itu. Cuma ini dulu disebutnya pagebluk atau wabah penyakit. Banyak sudah korban berjatuhan. Menurut gambaran babat tanah Jawa, esok sakit sorenya mati. Inilah yang disebut namanya pagebluk. Jadi wabah itu, nama pagebluk ini di tahun-tahun atau di masa kerajaan ini memang nggak bisa dianggap sepele, karena memang penyakit ini dijelaskan penyakit ini katakanlah besok sakit, besoknya lagi meninggal, seperti itu. Kemudian seluruh penduduk sangat prihatin, berduka cita, dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet dan berhenti total. Atas saran permaisuri, Prabu Menak Sembayu kemudian mengadakan sayembara. Sayembara itu adalah perlombaan. Siapa yang dapat menyembuhkan putrinya Prabu Menak Sembayu yang sakit tadi akan diambil menantu, dan siapa yang dapat mengusir wabah di kerajaan Belambangan akan diangkat sebagai bupati atau raja muda. Sayembara disebar di hampir pelosok negeri sehari, 2 hari, seminggu, bahkan berbulan-bulan tak ada orang pun yang menyatakan kesanggupan untuk mengikuti sayembara ini. Patih Bajul Sengsara akhirnya bertemu dengan Resi Kandabaya yang mengetahui adanya seorang tokoh sakti dari negeri seberang. Orang yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishaq atau ayah dari Sunan Giri, atau Sunan Giri tadi dengan nama Jaka Samudra, yang sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Belambangan. Nah, kalimat sembunyi ini tidak asing buat kita ketika mendengar sejarah Nabi Muhammad ini dakwah secara sembunyi-sembunyi. Memang waktu itu biar tidak diketahui oleh orang kafir. Tapi di sini juga pernah diterapkan oleh Syekh Maulana Ishaq Sunan Giri yang mana berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kerajaan Belambangan. Ini termasuk sudah masuk wilayah raja dari Prabu Menak Sembayu. Putih Bajul Sengsara dapat bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq yang sedang bertafakur di sebuah gua. Setelah terjadi pembicaraan antara Patih Bajul dengan Syekh, telah jadi pembicaraan dan rakyat Belambangan mau diajak memeluk agama Islam. Agama Islam, maka Syekh Maulana Ishaq bersedia datang ke istana Belambangan. Ia memang piawai di bidang ilmu ketabiban. Putri Dewi Sekardado sembuh setelah diobati. Jadi putri atau nama putri dari Prabu Menak Sembayu dan permaisuri tadi istrinya, ini namanya adalah Putri Dewi Sekardado. Jadi Putri Dewi Sekardado ini alhamdulillah sembuh dari penyakit yang telah diobati oleh Maulana Ishaq. Pagebluk juga lenyap dari wilayah Belambangan. Sesuai janji raja, Syekh Maulana Ishaq dinikahkan dengan Dewi Sekardado.
ia diberi kedudukan sebagai adipati untuk menguasai sebagian wilayah Belanda. Jadi waliullah ini ketika mensiarkan agama Islam memang mempunyai strategi atau cara yang mana cara ini bagus, halus, tanpa ada unsur paksaan. Jadi antara Maulana Ishak dan Patih yang diutus oleh Prabu Menak Sembayu tadi, memang setelah adanya pertemuan di gua di gua tadi, di yang dilakukan atau yang dibuat tempat untuk bertafakur kepada Allah, Maulana Ishak tadi di sini menghasilkan sebuah pembicaraan. Setelah terjadi pembicaraan bahwa raja dan rakyat Belambangan mau diajak memeluk agama Islam, Syekh Maulana Ishak akhirnya mau mengobati dan mengusir namanya pangebluk, penyakit yang datang esoknya meninggal. Kemudian putrinya juga sembuh dari penyakit. Itulah kisah Syekh Maulana Ishak, ya, Syekh Maulana Ishak jadi dinikahkan oleh putri Blambangan dari Prabu Menak Sembayu. Jadi dari kisah ini akhirnya dari raja-raja Blambangan memeluk agama Islam. Baik anak-anak sekalian, itu pendalaman tentang Syekh Sunan Giri atau murid dari Sunan Ampel. Tetapi memang Sunan Giri ini masih saudara, ya, masih saudara dengan Maulana Malik Ibrahim. Jadi disebutkan tadi ya, Sunan Giri memiliki beberapa nama, kemudian ayahnya bernama Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Baik anak-anak sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan kekurangan, Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai contoh sauri tauladan yang harus mana kita ambil dari kisah ini. Ya, sedikit-sedikit kita ambil dan kita terapkan di lingkungan kita. Ya mungkin setidaknya kita ketika di halang-halangi ketika kita mau mengaji, ya kita sabar. Itu salah satu contoh dari kisah ini. Kisah dari Syekh yang mana salah satu perjuangannya seperti itu, kita tidak harus seperti itu. Ya mungkin ketika kita mau mengaji kadang digoda sama teman yang lain, diolok-olok, ya kita jangan terus menyerah, terus gak berangkat. Ya kita tetap semangat. Mungkin dengan cara inilah juga kita tidak sepenuhnya bisa mencontoh dari wali-wali Allah. Setidaknya kita hal seperti itu kita tetap semangat untuk mengaji. Itu salah satu contohnya. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Mudah-mudahan sekeluarga senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani. Dan rezeki yang lancar, rezeki yang barokah, ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.